Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan belajar lagi ya teman-teman mengenai soal dan pembahasan untuk jabatan ahli pertama jalan dan jembatan P3K tahun 2023. Bagi teman-teman yang pada P3K tahun 2022 yang lolos, saya ucapkan selamat. Dan bagi teman-teman pada P3K tahun 2022 masih belum lolos, yuk kita belajar lagi teman-teman untuk meraih mimpi menjadi ASN pada tahun 2023 ini. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk dibantu like, komen, dan di subscribe untuk channel ini supaya kita bisa terus belajar lagi mengenai soal-soal dan pembahasan P3K tahun 2023. Yuk kita mulai teman-teman. Oke, nomor 1. Daya dukung tanah dasar ditentukan dengan pengujian CBR in situ sesuai dengan SNI 03-1731 tahun 1989 atau CBR laboratorium sesuai dengan SNI 03-1733 tahun 1989. Apabila tanah dasar mempunyai nilai CBR lebih kecil dari 2%, maka harus dipasang pondasi bawah yang terbuat dari beton kurus atau lone mix konkrit setebal cm yang dianggap mempunyai nilai CBR tanah dasar efektif persen. A. 10 cm dan 5%, B. 10 cm dan 6%, C. 15 cm dan 5%, D. 15 cm dan 6%, E. 15 cm dan 4%. Oke teman-teman, jawabannya adalah yang C, 15 cm dan 5%. Oke, mari kita bahas teman-teman. Pada pedoman konstruksi dan bangunan pada PDT 14 2023 untuk poin 5.3 persyaratan teknis untuk tanah dasar, daya dukung tanah dasar ditentukan dengan pengujian CBR in situ sesuai dengan SNI 03 tahun 1731 tahun 1989 atau CBR laboratorium sesuai dengan bla 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 bla. Kemudian maka harus dipasang pondasi bawah yang terbuat dari beton kurus dan mix konkrit setebal 15 cm yang dianggap mempunyai nilai CBR tanah efektif dasar yaitu 5%. Oke. Jadi nomor 1 tadi jawabannya adalah C, 15 cm dan 5%. Nomor 2, gaya rem tersebut dianggap bekerja horizontal dalam arah sumbu jembatan dengan titik tangkap setinggi titik-titik meter di atas permukaan lantai kendaraan. A. 1.8 meter, B. 1.05 meter, C. 1.5 meter, D. 1 meter, E. 1.15 meter. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah A, 1.8 meter. Jadi sesuai dengan SNI 1725 tahun 2016 tentang pembebanan jembatan, jadi pada gaya rem tersebut harus ditempatkan semua lajur rencana yang dimuati sesuai dengan pasal 8.2 dan harus yang berisi lalu lintas dengan arah sama. Gaya ini harus diasumsikan untuk bekerja secara horizontal pada jarak 1,8 meter atau 1800 mm di atas permukaan jalan. Jadi nomor 2 jawabannya adalah A, 1.8 meter. Nomor 3, dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sesuai dengan PP nomor 34 tahun 2006 ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut. A. Jalan lokal primer 7 meter, B. Jalan lokal sekunder 5 meter, C. Jalan lingkungan primer 7 meter, D.
jalan kolektor primer 12 meter, E. jalan lingkungan sekunder 3 meter. Oke, nomor 3 jawabannya adalah A. jalan lokal primer 7 meter. Jadi pada PP nomor 34 tahun 2006 pada paragraf 3 pasal 44, dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut. A. jalan arteri primer 15 meter, B. jalan kolektor primer 10 meter, dan C. jalan lokal primer 7 meter. Jadi nomor 3 jawabannya adalah A, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 4. Jarak antar persimpangan sebidang pada jalan arteri dan kolektor jaringan primer perlengkapan jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kemudian bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas yang meliputi A. marka jalan, rambu lalu lintas, B. alat pemberi isyarat lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan, C. tidak ada jawaban, D. rel pengaman guardrail dan penghalang lalu lintas traffic barrier, dan E. semua jawaban benar. Oke, nomor 4 jawabannya adalah D, E, semua jawaban benar. Jadi pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13 PRT _M _2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan pada bab 1 pasal 1, perlengkapan jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta kemudian bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman, dan penghalang lalu lintas. Jadi nomor 4 jawabannya adalah E, semua jawaban benar. Oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. 5. Jarak pandang berkeselamatan di persimpangan JPBP diukur sepanjang jalur jalan dari kendaraan yang menghampiri hingga titik konflik. Diukur dari ketinggian 1.05 meter ke ketinggian A 1.1 meter, B 1.5 meter, C 1.15 meter, D 1.05 meter, E 1 meter. Oke, nomor 5 jawabannya adalah D 1.5 meter. Jadi jarak pandang berkeselamatan di persimpangan JPP adalah jarak minimum yang harus terpenuhi pada jalan utama di semua persimpangan. JPP diukur sepanjang jalur jalan dari kendaraan yang menghampiri hingga titik konflik, diukur dari ketinggian 1.0 meter ke ketinggian 1.05 meter. Jadi nomor 5 jawabannya adalah D 1.05 meter. 6. Penyelenggara keamanan jembatan dan terowongan jalan terdiri atas kecuali A. Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, B. Pembangunan jembatan dan terowongan jalan, C. Perencana jembatan dan terowongan jalan, D. Semua jawaban benar, E. Pengelola jembatan dan terowongan jalan. Oke, nomor 0 jawabannya adalah C. Perencana jembatan dan terowongan jalan. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri PU PR nomor 14 PRT M 2015 tentang penyelenggara keamanan jembatan dan terowongan jalan. Ini bagian kedua paragraf 1 pasal 6. Penyelenggara keamanan jembatan dan terowongan jalan terdiri atas Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan, Pembangunan jembatan dan terowongan, 3. Pengelola jembatan dan terowongan. Jadi
Nomor 6 jawabannya adalah C. Perencana jembatan dan terowongan jalan. 7. Sesuai dengan PP nomor 10 tahun 2021, pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan memuat informasi mengenai kecuali A. Maksud dan tujuan rencana pembangunan, B. Letak tanah yang luas yang dibutuhkan, C. Tidak ada jawaban. Tahapan D. Tahapan rencana pengadaan tanah, E. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah. Oke, jadi nomor 7 jawabannya adalah C. Tidak ada jawaban. Jadi sesuai dengan PP nomor 10 tahun 2021, pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat informasi mengenai A. Maksud dan tujuan rencana pembangunan, B. Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, C. Tahapan rencana pengadaan tanah, D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, E. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, dan E. Informasi lainnya yang dianggap perlu. Jadi nomor 7 jawabannya adalah C. Tidak ada jawaban. 8. Dalam hal objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, dapat dilakukan pengalih fungsian lahan dan dilaksanakan dengan syarat kecuali A. Dilakukan kajian kelayakan strategis, B. Disusun rencana ahli fungsi lahan, C. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, D. Membayarkan ganti rugi kepada pemilik lahan, E. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan. Oke, jadi nomor 8 jawabannya adalah D. Membayarkan ganti rugi kepada pemilik lahan. Jadi sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pada pasal 42 ayat 2, pengalih fungsian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dengan syarat dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun dengan alih fungsi lahan, C. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan D. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan. Jadi nomor 8 jawabannya adalah D. Membayarkan ganti rugi kepada pemilik lahan. 9. Data dasar yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen aset prasarana jalan mencakup data inventory dan data kondisi aset jaringan jalan. Data inventory yang dimaksud adalah kecuali A. Lokasi geospasial, B. Jenis, C. Jumlah, D. Dimensi, dan E. Biaya pekerjaan. Oke, jadi nomor 9 jawabannya adalah E. Biaya pekerjaan. Jadi data dasar yang diperlukan dalam penyelenggara manajemen aset prasarana jalan mencakup data inventory dan data kondisi aset jaringan jalan. Data inventory yang dimaksud mencakup sedikitnya lokasi geospasial, jenis, jumlah, dimensi, tahun pembuatan dan umur, nilai sisa umur layanan, material, dan dari aset. Jadi nomor 9 jawabannya adalah E. Biaya pekerjaan. 10. Tata letak batang dowel pada pelaksanaan restorasi penyaluran beban harus disesuaikan dengan syarat tata cara pelaksanaan meliputi kecuali A. Pembuatan batas-batas celah, B. Pembentukan celah, C. Pemasangan dowel, D. Aplikasi bahan tambalan, E. Pemotongan dowel. Oke, nomor 10 jawabannya adalah E. Pemotongan dowel. Jadi
Untuk pekerjaan double resolusi, tahapan-tahapan pekerjaannya adalah sebagai berikut. Tata cara pelaksanaan meliputi pembuatan batas-batas celah, pembentukan celah, pemasangan dowel, aplikasi bahan tambahan, pembentukan ulang join dan sealant. Oke, jadi nomor 10 jawabannya adalah pemotongan dowel. Oke, bagi teman-teman yang tertarik ingin memiliki materi-materi untuk ahli jalan dan jembatan, bisa nanti menghubungi di link deskripsi dari video ini ya. Ini ada full teori dari kisi-kisi tahun 2022, dan termasuk juga latihan soal. Ini ada lebih dari 2000 soal lebih. Ini adalah contohnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, serta di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.